Menko Polhukam yang kini menjabat PLT Menteri Kominfo Mahfud MD, menyatakan saat ini pihaknya mengupayakan untuk melanjutkan proyek BTS yang terpaksa mandek karena kasus mega korupsi. Proyek sekitar 10 triliun rupiah tersebut diduga menjadi objek bancakan korupsi dengan nilai fantastis yaitu sekitar 8 triliun rupiah oleh mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Menurut Mahfud, proyek tersebut adalah multi-years dan sudah berlangsung 14 tahun. Kalau tidak diteruskan rugi, kata Mahfud MD usai memimpin rapat perdana dengan para pejabat internal Kementerian Kominfo di kantor Kemenkominfo Jakarta, Senin, 22 Maret 2023. Mahfud menyatakan hal tersebut atas pertanyaan wartawan tentang mandeknya proyek BTS untuk wilayah terpencil dan terluar. Apakah proyek itu dilanjutkan? Selain itu, Mahfud menyatakan membuka diri untuk Kejaksaan Agung jika ada keperluan pengembangan penyidikan mega korupsi di Kementerian Kominfo tersebut. Selain itu, Mahfud juga menjelaskan tentang pergantian pejabat eselon I di Kementerian Kominfo. Berikut tayangan videonya. Saudara sekalian, terima kasih. Saya baru saja memimpin rapat pertama dengan para pejabat eselon 1 dengan agenda mendengarkan saja tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa problemnya. Hanya itu tadi rapat kami koordinasi, tidak ada informasi yang lebih dari itu. Tadi baru dapat 2 kedirjenan dari 5 pejabat eselon 1 yang diagendakan, baru 2 karena akan diteruskan besok lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Ya. Apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-years ya, yang sudah berlangsung 14 tahun, dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Oleh sebab itu pisahkan, proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan mutakhir. Bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri, sudah menghubungi Kejaksaan Agung. Silahkan aja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa dari Kominfo, persilahkan agar kasus itu menjadi selesai. Itu aja. Triliun, Pak. Ada apa? Di tahap pertama itu kan informasi yang saya dapatkan adanya penggelontoran dana 10 triliun, Pak, dan kemudian ada 8 unit tower yang diperiksa, Pak. Dan Bapak juga menyebutkan bahwasannya akan ada nanti pemeriksaan juga penyalahgunaan dana sebesar sisa dari 8 tower yang sudah diperiksa, Pak. Itu bagaimana, Pak, kelanjutannya? Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T, seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor, ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar, itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Pak, ada pergantian eselon 1 ya, Pak? Dan siapa aja, Pak, yang diganti, Pak? Apa? Pergantian eselon 1 siapa aja, Pak, sosok yang diganti? Pergantian eselon 1 nih, saya tinggal ngelanjutin. Yang mengganti memang Pak Plate, bukan karena ada peristiwa ini lalu diganti. Sudah diusulkan jauh sebelum ini, dan saya tinggal melantik besok jam 11 atau jam 12. Cukup ya, saya ada acara di istana. Halo
selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.